Di sebuah pulau kecil di Indonesia, ada lubang tambang terbengkalai yang jadi markas rahasia Unit 731 Jepang buat eksperimen sadis mereka. Kabarnya, emas hasil rampokan dari penduduk lokal juga disimpan di situ. Setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, harta karun itu ketinggalan dan nggak ada yang tahu keberadaannya. Puluhan tahun berlalu tanpa petunjuk, tapi 70 tahun kemudian, segerombolan bajak laut nyampe di pulau itu. Satu bajak laut nggak sengaja nemuin pintu masuk tambang, tapi tiba-tiba salah satu orangnya malah ditarik ke bawah tanah sama sesuatu yang misterius. Nggak lama kemudian, kabar soal harta karun itu nyampe ke telinga cowok Crazy Rich yang doyan foya-foya yang bernama Price. Dia pun langsung sewa pasukan bersenjata buat nyari tambang di pulau itu. Setelah muter-muter, mereka nemuin pintu masuk tambang. Tapi sebelum bisa masuk lebih jauh, mereka disergap sama kelompok bajak bersenjata. Kalah jumlah dan posisi, mereka ngacir masuk tambang buat berlindung. Nahasnya, ada granat yang dilempar yang kemudian nutup pintu masuknya dan lukai salah satu anggota mereka. Nggak bisa keluar, tim itu pun terpaksa masuk lebih dalam, berharap nemu jalan keluar lain dan siapa tahu bisa nemu harta karunnya sekalian. Pas nyebrang jembatan kayu, tiba-tiba lampu tambang pada nyala dan terdengar lagu perang milik Jepang yang terdengar di seluruh gua. Mereka kaget dan penasaran, apa mungkin sudah ada orang lain yang nyampe duluan ke sini? Stanley, si paling optimis, kemudian bilang, kalau emang ada orang yang masuk, artinya pasti ada jalan keluar lain. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu kalau mereka udah masuk ke wilayah berbahaya. Setelah nyebrang jembatan, mereka kemudian nemu lorong sempit yang mengarah ke pintu. Di dalamnya, ada alat-alat sains aneh. Baju pelindung yang tergantung di dinding bikin ketua tim yang namanya Tino jadi kaget, sampai nembakin secara refleks. Di ruangan lain, mereka nemuin foto-foto yang jadi bukti kalau tentara Jepang pernah ngelakuin eksperimen sadis ketawanan di sini. Tapi, mereka nggak terlalu kaget, soalnya kekejaman tentara Jepang udah terkenal banget di Indonesia. Yes, thank you. Tapi, teror yang sebenarnya baru aja dimulai pas mereka istirahat di ruang komunikasi. Papa, yang jaga pintu masuk, nggak sadar ada bayangan di belakangnya. Pas dia balik badan, sosok itu udah ngilang. Stanley, mantan tentara Inggris yang berpengalaman, ngerasa ada yang nggak beres. Dia sadar ini bukan cuma benteng militer atau tempat harta karun, tapi fasilitas penelitian. Dengar perkataan Stanley, Ri yang merupakan sejarawan, mutusin buat cerita yang dia tahu, meskipun Price sebenarnya nggak setuju. Dia ngungkapin kalau tambang ini emang markas penelitian senjata biologis Unit 731. Price nyembunyiin semua info itu karena dia takut tentara bayarannya bakal kabur kalau tahu yang sebenarnya. Timnya kesel banget dengar pengakuan itu. Stanley pengen ngehajar Price, tapi mereka nggak punya pilihan selain ngadepin situasi genting ini. They need to know this bunker. Unit 731. You did nothing to tell us. It's not just up to us, though. Don't pretend you did anything. You cool it. Tino mutusin buat cari jalan keluar bareng Papa, Price, dan Suling, ninggalin yang lain buat ngurusin anggota yang luka, yaitu Aryo. Begitu mereka pergi, Aryo dengar suara aneh. Dia susah payah bangun buat ngecek, dan ternyata suara itu berasal dari bawah. Tapi, sebelum sempat ngasih tahu yang lain, muncul sepasang tangan yang narik dia ke bawah. Stanley, Ri, dan Joko yang nyoba nolongin, tapi mereka sekilas ngelihat ada makhluk aneh di bawah. Joko langsung lompat ke bawah buat ngikutin, sementara Stanley panik dan nanya Ri tentang makhluk itu, tapi Ri bilang kalau dia nggak tahu apa-apa. Stanley dan Ri nggak punya pilihan selain nyoba ngikutin Joko. Terowongan sempit yang berkelok-kelok itu penuh dengan teriakan-teriakan mengerikan. Nggak lama kemudian, mereka nemuin mayat Aryo, sementara Joko sekarang menghilang. Stanley sadar kalau mereka harus cepet-cepet keluar, tapi tiba-tiba ada yang menyerang mereka. Sementara itu, Joko masih ngejar makhluk aneh itu lewat terowongan lain, pas tiba-tiba dia ditarik ke gua bawah tanah yang penuh tulang belulang. Di antara sisa-sisa itu, ada mayat bajak laut yang mereka temuin di awal, tapi udah nggak bisa dikenalin. Sambil teriak manggil teman-temannya, dia nggak sadar kalau makhluk itu ada di dekatnya. Zombie itu coba nyerang diam-diam, tapi Joko yang refleksnya cepat berhasil nembak dia. Pas lagi ngeliatin makhluk yang dia kalahin, tiba-tiba dia diserang lagi dari belakang, bikin senjatanya hilang dan matanya terluka. Makin parah lagi pas makin banyak zombie muncul dari kegelapan. Buta dan kewalahan, Joko nembakin senjatanya membabi buta,
tapi akhirnya dia tewas juga. Di tempat lain, Tino dan timnya masuk ke laboratorium gede banget. Dokumen di meja-meja itu ngejelasin detail eksperimen sadis unit 731. Tapi mereka nggak sadar kalau pintu baja pelan-pelan nutup mereka di dalam. Pas sadar, udah nggak bisa kabur lagi. Sementara itu, Stanley dan Ri tersadar dari pingsannya dan ngelihat tentara Jepang pakai masker gas di hadapan mereka. Si tentara pengen tahu tujuan mereka di situ. Untungnya, Ri yang juga orang Jepang bisa komunikasi sama dia. Ngelihat momen si tentara lengah, Stanley langsung nyergap dia. Pas maskernya dibuka, Stanley kaget banget ngelihat wajahnya nggak menua, padahal tentara itu udah 70 tahun berada di tempat ini. Tentara itu bernama Ryuichi, dan dia nggak tahu kalau Jepang udah kalah perang, sampai Ri kemudian nunjukin video penyerahan Jepang. He's been here for 70 fucking years. What the no? Setelah Ryuichi tenang, Stanley dan Ri dapat informasi mengerikan. Ternyata, makhluk zombie di luar itu adalah hasil eksperimen para tawanan. Gara-gara virus yang masih dalam tahap uji coba, makhluk itu bermutasi jadi zombie pembunuh brutal tanpa pikiran. Belakangan, virusnya udah disempurnain, ngehasilin subjek yang punya kecerdasan, tapi kemampuan bertempurnya nggak sehebat versi pertama. Si Ryuichi ini udah disuntik virus versi yang kedua. Tapi, ambisi mereka nggak berhenti di situ. Mereka kemudian gabungin kedua jenis virus, bikin pasukan tentara mayat hidup yang nggak bisa dihentiin. What happened to the other one? どうしたの? I killed them. They made them into monsters. Di tempat lain, anggota kelompok lainnya lagi berusaha mati-matian nyari jalan keluar, pas tiba-tiba mereka diserang zombie. Price kena tusuk pisau di bahunya. Tino nyoba nembakin, tapi nggak mempan. Pas zombie itu mau nyerang Tino, Papa ngambil batang besi dan mukulin zombie itu sampai mati. Setelah ngikat luka Price seadanya, mereka lanjut nyari jalan keluar dan nemuin ruangan lain. Terlihat mayat-mayat kering yang digantung di dinding, disinilah para tawanan disiksa dan dijadiin kelinci percobaan. Price nemuin sesuatu di meja. Itu adalah botol virus yang belum dipakai. Dia baru sadar kalau harta karun yang dia cari bukan emas biasa, tapi formula virus itu sendiri. Awalnya dia kecewa, tapi omongan suling bikin dia berubah pikiran. Kalau cairan itu bisa bikin abadi, nilainya pasti lebih dari emas. Pas mau pergi, dia diam-diam nyuruh suling nyimpen botol itu. Nggak lama kemudian, Tino sama Papa berhasil buka pintu baja di belakang mereka. Tapi, pas kebuka, yang mereka lihat cuman kegelapan. Begitu lampu nyala, mereka langsung disambut sama pasukan zombie samurai, dan mereka adalah pasukan mayat hidup buatan unit 731. Mereka kebangun gara-gara kedatangan kelompok itu, terus mulai maju pelan-pelan. Tino coba nembak, tapi pelurunya nggak ngaruh sama sekali. Zombie samurai kemudian nyerang Tino pakai pedang, tapi Papa cepat narik dia ke belakang. Nahasnya, pas mereka mundur, Papa kena tusuk sampai mati, ngasih waktu buat yang lain buat kabur. Mereka ngikutin lorong bawah tanah, terus balik lagi ke terowongan sempit tempat mereka nemuin mayat Joko. Tapi, sebelum sempat mikir, mereka dikepung lagi sama zombie-zombie itu. Setelah pertarungan sengit, ketiga orang itu akhirnya berhasil kabur dan ketemu lagi sama Stanley dan Ri. Tapi, kondisi Price makin parah gara-gara serangan sebelumnya. Suling yang putus asa, kemudian nyuntikin dia pakai virus yang dicuri, berharap bisa nyembuhin dia. Tapi sebelum sempat ngeliat hasilnya, mereka dikejar lagi sama pasukan zombie samurai. Mereka lari ketakutan, tapi Ryuichi dibunuh sama zombie samurai, dibilang pengkhianat, dan dieksekusi di tempat. Parahnya lagi, zombie-zombie liar tadi nurut banget sama zombie samurai, dan pas penutup di kepala mereka dilepas, mereka jadi makin ganas. Nggak lama kemudian, zombie-zombie itu nyusul mereka dan nyerang secara brutal. Stanley dan Tino kewalahan. Ri kemudian ambil batu dan nyoba bantu mereka.
Tapi Suling malah kabur dengan Price, terus ngunci pintunya dari luar. 3 orang tadi pun sekarang kejebak di dalam, jadi mereka terpaksa harus cari jalan lain. Suling susah payah bawa Price lewat terowongan dan akhirnya nemu jalan keluar. Tapi, pas mau keluar, Price tiba-tiba berubah jadi zombie dan langsung nyerang Suling. Sementara itu, 3 orang yang tersisa ketemu lagi sama zombie samurai. Mereka ngumpet di ruangan deket situ, tapi pintunya digedor-gedor terus, tinggal nunggu waktu aja sampai kebobolan. Untungnya, Ri nemuin penutup lubang got yang mungkin bisa jadi jalan keluar. Tino dengan berani nyoba ngalihin perhatian zombie samurai, ngasih waktu Stanley sama Ri kabur lewat got. Pas Stanley sama Ri turun ke got, zombie samurai akhirnya berhasil jebol pintu. Tino dengan gagah berani nyerang mereka, tapi dia bisa dikalahkan dengan begitu mudahnya. Stanley dan Ri yang nyusurin air got, akhirnya nemu jalan keluar di bawah air. Pas mereka mau kabur, zombie samurai ikutan nyebur ngejar mereka. Pas keluar dari air, Ri ternyata muncul di pinggir danau yang sepertinya udah aman. Tapi tiba-tiba muncul seseorang di sampingnya, dan itu bukan Stanley, melainkan zombie samurai. Capek dan terpojok, Ri nggak punya pilihan selain nyoba ngelawan zombie samurai itu. Tapi semua perlawanannya sia-sia, dan akhirnya dia pun tewas. Air di sekitar danau mulai bergejolak, dan terlihat makin banyak zombie samurai yang muncul dari dalam danau. Cerita dimulai di sebuah gedung kosong, ada 2 pasangan yang lagi asik pacaran, yaitu Trevor dan Nina, terus Kyle sama pacarnya. Nina kemudian ngajakin Trevor buat main kejar-kejaran. Pas Trevor lagi nyoba nyariin Nina, tiba-tiba Trevor ngeliat bayangan aneh. Tapi pas mau disamperin, ternyata itu adalah Nina yang nyoba bikin kaget Trevor. Mereka pun kemudian mutusin buat balik aja. Sementara itu, Kyle kayaknya lagi sakit dan mimisan parah. Pacarnya langsung marah-marah, terus mutusin buat jalan kaki pulang. Tapi di tengah jalan, pacar Kyle tiba-tiba dikejar sama sosok berjubah putih. Dia nyoba melarikan diri sampai terjatuh, dan akhirnya dia ketangkep sama sosok berjubah putih itu. Di tempat lain, pasukan tentara yang dipimpin sama Kapten Rhodes lagi ngeblok jalan. Tiba-tiba ada orang yang maksa minta jalan dibuka, katanya dia mau bawa anaknya ke rumah sakit. Tapi Kapten Rhodes tetap nggak mau bukain jalan. Nggak lama kemudian, nongol Sarah yang ternyata tetangganya orang itu. Sarah berhasil nenangin orang tadi, terus ngebujuk Kapten Rhodes biar ngebolehin orang itu jalan ke rumah sakit. Nggak lama kemudian, ada 3 tentara yang baru datang, namanya Salazar, William, dan Crane. Salazar sama William disuruh jagain pos, sedangkan Crane diajak Sarah buat ngecek rumahnya. Pas nyampe rumah, Sarah ngeliat adiknya yaitu Trevor yang sedang main kuda dengan Nina. Sarah langsung marah banget karena Trevor malah biarin ibunya sakit sendirian di kamar. Sarah langsung lihat keadaan ibunya, terus Nina cerita kalau Kyle sepertinya juga sakit kayak gitu. Sarah langsung pengen lihat Kyle, sedangkan Trevor disuruh siapin ibunya buat dibawa ke rumah sakit. Abis itu, Sarah langsung cabut ke rumah Kyle. Tapi begitu sampai di sana, ternyata nggak ada siapa-siapa. Rumahnya sepi banget. Pelan-pelan, Sarah nyoba masuk ke dalam rumah, dan ternyata di dalamnya udah berantakan parah. Terlihat darah di mana-mana. Sampai akhirnya Sarah kemudian nemuin ayahnya Kyle udah tewas dengan luka yang mengerikan. Mereka pun langsung pergi dari sana dan terus lapor ke Kapten Rhodes. Beberapa saat kemudian, pas polisi datang, mereka kemudian nemuin total 3 mayat. Salah satunya adalah Kyle yang ternyata udah jadi zombie dan langsung nyerang polisi-polisi itu. Sementara itu, Sarah sekarang lagi nganterin ibunya ke rumah sakit. Tapi pas nyampe, ternyata rumah sakitnya udah kayak kapal pecah. Banyak banget pasien yang sakit kayak ibunya. Jadi ibunya Sarah terpaksa ngantri dulu. Nggak lama kemudian, Kapten Rhodes dan Salazar datang, terus ngajak Sarah buat ketemu Dr. Logan buat nyari tahu informasi mengenai penyakit itu. Tapi belum sempat ngelakuin itu, tiba-tiba pasien-pasien di rumah sakit mendadak diam semua. Nggak lama kemudian, mereka semua tiba-tiba berubah jadi zombie, termasuk ayahnya Nina yang juga lagi dirawat di situ. Ayahnya Nina kemudian langsung nyerang ibunya. Nina berusaha nolongin, tapi zombie ayahnya malah mau nyerang dia juga, jadi Nina dan Trevor langsung kabur dari situ. Tapi di luar ternyata juga udah terjadi kerusuhan, pasien-pasien udah pada jadi zombie semua. Sementara itu di luar, ada cewek yang lihat 2 cowok.
Tapi ternyata mereka zombie juga yang langsung nyerang si cewek sampai bikin listrik mati. Abis berantem ngelawan zombie, Trevor dan Nina akhirnya bisa keluar dari rumah sakit itu. Sementara itu, di sebuah stasiun radio, ada penyiar yang namanya Paul dan satu tentara yang lagi nongkrong. Tiba-tiba mereka dengar suara ribut-ribut di luar. Pas si tentara ngecek, tiba-tiba dia langsung diserang zombie, sementara Paul langsung lari masuk lagi sambil dikejar-kejar zombie. Nggak lama kemudian, Trevor sama Nina nyampe di stasiun radio itu. Mereka langsung lari mau masuk, tapi pintunya kekunci. Untungnya Paul nongol, dia bukain pintu dan nyuruh mereka masuk. Pas mereka masuk, udah ada Nyonya Ledner di dalam. Mereka jadi pada saling curiga, soalnya Nyonya Ledner dan Paul kayaknya lagi sakit juga. Di rumah sakit, Crane manggil Sarah buat minta info tentang keadaan di luar. Tapi pas mau keluar, Kapten Rhodes udah ngunci pintu, dan para zombie udah mau nyerang dia. Pas Kapten Rhodes mau ke ruang bawah tanah, tiba-tiba muncul sekawanan zombie nyerang dia. Yang lain nggak bisa ngapa-ngapain dan cuma bisa ngelihat Kapten Rhodes diserang. Terus mereka pada kabur ke gudang buat sembunyi. Habis itu, mereka pada bikin rencana buat kabur dari sana. Tapi sialnya, kunci mobil yang dibawa Crane jatuh pas serangan zombie tadi. Akhirnya mereka mutusin buat ngambil kunci mobilnya Kapten Rhodes yang ada di mayatnya, terus kabur pakai mobilnya. Karena zombie di luar banyak banget, mereka milih lewat lorong ventilasi udara. Beberapa saat kemudian, mereka nyampe di mayatnya Kapten Rhodes dan langsung ambil kuncinya. Dan ternyata di situ ada Salazar juga yang lagi ngumpet. Mereka pun langsung cabut dari sana, tapi pas Sarah mau naik, tiba-tiba mayatnya Kapten Rhodes hidup lagi, terus megang kakinya Sarah. Untungnya, Sarah bisa lolos dari situ. Tapi nahasnya, pas Crane mau nutup saluran udara, tangannya kena gigit zombie. Salazar tadinya mau nembak Crane, tapi Sarah ngelarang. Sarah langsung nyiram lukanya Crane pakai cairan pemutih, berharap bisa nyegah virusnya. Nggak lama kemudian, mereka keluar dari sana sambil ngelawan zombie pakai senjata dan bom molotov yang mereka bikin. Sementara itu, Dr. Logan udah kabur duluan pakai mobil. Balik lagi ke Trevor dan Nina. Di stasiun radio, situasinya tegang banget. Mereka saling nuduh siapa di antara mereka yang kena infeksi. Tapi nggak lama kemudian, Paul berubah jadi zombie dan langsung nyerang Nina. Untungnya, Nina bisa ngelawan, dia nusuk kepala Paul pakai pisau. Sementara itu, Sarah dan yang lain mutusin buat pergi ke toko senjata. Buat jaga-jaga, mereka ngiket tangannya Crane. Tapi pas balik, Crane ternyata udah berubah jadi zombie. Salazar mau nembak, tapi Sarah ngelarang lagi. Soalnya zombie Crane nggak nyerang mereka, dan tingkahnya malah beda banget sama zombie lainnya. Pas mereka mau cabut keluar kota, Sarah dengar suara Trevor minta tolong lewat radio. Sarah langsung putar balik mobilnya buat jemput mereka. Pas Trevor ngeliat ke jendela, ternyata ada ibunya di luar. Trevor berniat mau jemput dia, tapi ibunya langsung ditabrak sama Sarah karena dia udah jadi zombie. Sarah nyuruh Nina manggil Nyonya Ledner. Tapi pas Nina nyoba nyari, ternyata Nyonya Ledner juga udah jadi zombie dan langsung nyerang Nina. Trevor langsung datang nolongin Nina. Mereka berdua berhasil dorong zombie Nyonya Ledner keluar jendela. Pas ngeliat zombie itu, Salazar pun langsung menembaknya. Tapi gara-gara suara tembakan itu, zombie-zombie lain akhirnya pada datang ke situ. Tapi untungnya mereka bisa kabur. Beberapa saat kemudian, mereka nyampe di tempat blokade militer. Tapi ternyata semua tentaranya udah pada jadi zombie. Mereka pun langsung puter balik, nyoba lewat jalan hutan. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba zombie Kyle nongol dan langsung nyerang mereka. Sampai bikin mobilnya nabrak pohon. Tapi untungnya mereka bisa ngebunuh zombie Kyle itu. Mereka pun akhirnya nyampe di gedung tua yang ditunjukin di awal film tadi. Pas nyampe, zombie Crane tiba-tiba teriak pas zombie-zombie lain datang mau nyerang. Para zombie itu pun langsung menerobos masuk. Tapi zombie Crane kemudian berusaha ngalihin perhatian zombie-zombie itu biar yang lain bisa kabur. Nggak lama kemudian, mereka nyampe di sebuah ruangan. Ternyata ini adalah tempat awalnya virus zombie itu dimulai. Pas lagi ngeliatin ruangan itu, mereka justru ketemu Dr. Logan yang lagi ngumpet. Mereka langsung maksa Dr. Logan buat ceritain semuanya. Awalnya dia menolak, tapi pas ditunjukin video bukti kalau dia terlibat dalam insiden ini, akhirnya Dr. Logan mau cerita juga. Dia bilang kalau virus ini adalah proyek pemerintah yang namanya Project Wildfire, tujuannya adalah buat lumpuhin musuh dengan cara ngerusak sistem saraf mereka selama 7 jam, biar mereka bisa nangkep musuh tanpa harus ngebunuh. Tapi, nggak taunya virus itu malah bermutasi jadi virus zombie seperti sekarang. Mereka kemudian berusaha nyari jalan keluar dari tempat itu. Di tengah jalan, mereka ketemu zombie Dr. Angel yang lincah banget dan super pinter.
Pas mereka kira udah ngalahin zombie Dr. Angel, tapi tahu-taunya zombie itu malah berhasil ngebunuh Dr. Logan tanpa ada yang nyadar. Karena lorongnya banyak banget, mereka mutusin buat misah. Nggak lama kemudian, Salazar diserang sama gerombolan zombie. Dia nyuruh Sarah kabur duluan, sementara dia menjadi santapan zombie-zombie itu. Sarah kemudian ditarik sama Trevor di sebuah ruangan. Di situ, Sarah ngeliat banyak banget tabung gas. Mereka langsung bikin rencana buat mancing zombie-zombie itu, terus meledakin tabung gasnya. Beberapa saat kemudian, pas Sarah mau mancing zombie-zombie itu, tapi tiba-tiba zombie Dr. Angel berhasil nangkep Sarah. Untungnya, zombie Crane nolongin Sarah dengan nembak zombie Dr. Angel, dan dia juga ngalihin perhatian zombie-zombie lainnya. Zombie Dr. Angel pun akhirnya ngebunuh zombie Crane, sementara Sarah langsung mancing zombie-zombie itu buat ngejar dia ke arah jebakan yang udah mereka siapin. Pas mereka udah nyampe di depan tabung gas, Trevor langsung aktifin jebakannya, bikin zombie-zombie itu kebakar semua. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dari tempat itu dengan mengendarai mobil. Di dalam mobil, mereka dengar berita radio kalau militer udah berhasil ngatasin virusnya. Tapi, tiba-tiba muncul satu zombie yang masih tersisa. Cerita dimulai dengan seorang cewek bernama Anna yang jadi survivor sendirian di hutan belantara setelah dunia dihancurin sama wabah zombie. Dia cuman modal nekat dengan peralatan seadanya, tapi semangatnya buat bertahan hidup nggak pernah padam. Tiap hari, rutinitasnya gitu-gitu aja. Mandi biar seger, dengerin radio buat dapet info, nyari makanan biar nggak kelaparan, dan berburu hewan-hewan kecil biar dapet asupan protein. Intinya, dia berjuang mati-matian biar bisa terus eksis di tengah kekacauan dunia yang udah berubah seperti neraka. Sebelum dunia jadi kacau gara-gara zombie seperti sekarang, Anna punya seorang suami dan anak bayi. Pas wabah mulai nyebar di kota, suaminya mutusin buat ngungsi ke hutan terpencil yang jauh dari keramaian. Di hutan, suaminya yang jago berburu kemudian ngajarin Anna segala macam ilmu survival. Soalnya hidup di hutan tanpa makanan dan minuman itu sangat susah. Awalnya Anna mikir, kenapa dia harus susah belajar, kan dia masih punya suami yang bisa jagain dia. Tapi suaminya yaitu Jason, ngotot banget pengen Anna bisa mandiri. Dan ternyata, omongan Jason ada benernya juga. Setelah Jason meninggal, Anna baru sadar akan bergunanya ilmu survival itu. Dia bisa bertahan hidup sendirian sampai sekarang berkat ilmu yang diajarin Jason dulu. Suatu hari, pas Anna udah hampir nggak punya makanan lagi dan nggak dapet buruan sama sekali, dia punya ide gila, yaitu ngelumpurin seluruh badannya biar zombie nggak bisa nyium baunya. Terus, dia pelan-pelan nyusurin daerah sekitar sampai nemu rumah kosong. Sebelum masuk, Anna pasang jebakan pakai darahnya sendiri buat mancing zombie yang ada di dalam. Pas para zombie pada kena prank, Anna langsung nyelonong masuk, ngambil semua amunisi dan makanan yang ada. Setelah sukses ngerampok rumah, Anna mau cabut pelan-pelan, tapi tiba-tiba para zombie pada sadar dan langsung mengejar dia. Anna pun panik dan buru-buru lari sampai nggak sengaja ngelukain dirinya sendiri. Untungnya, dia langsung obatin lukanya biar nggak makin parah. Besoknya, pas lagi nyari perbekalan, dia ngeliat 2 orang sedang jalan-jalan dan 1 orang kayaknya terluka. Setelah mastiin kalau orang itu nggak kena gigitan zombie, Anna pun langsung membantu dia. Anna kepo nyoba nanya-nanya identitas mereka. Si cewek namanya Olivia cerita kalau dia dan Chris yang merupakan calon ayah tirinya berasal dari desa di selatan. Dulu, Chris dan ibunya Olivia mau nikah, tapi gagal gara-gara wabah zombie udah nyebar ke desa mereka. Ibunya Olivia kena gigit dan berubah jadi zombie. Tadinya, Olivia bilang mereka bakal cabut setelah Chris sembuh. Tapi, kayaknya Anna ngasih lampu hijau buat mereka tinggal lebih lama di sini. Olivia pun kemudian bantu-bantu Anna ngurusin kerjaan sehari-hari. Sebagai gantinya, Anna ngajarin mereka cara-cara survival dari zombie, mulai dari nyamarin bau badan sampai cara berburu ala tradisional. Olivia kemudian cerita, mereka rencananya mau pergi ke utara, soalnya mereka dengar kabar kalau tentara bikin tempat perlindungan di sana. Dengar itu, Anna kemudian nyoba nyari info lewat radio, tapi dia nggak dapet info apa-apa tentang wilayah utara. Balik ke rumah, ternyata Chris sekarang udah sadar. Dia kagum banget sama Anna yang bisa survive sendirian lawan zombie, cuman modal seadanya. Tapi Chris ngerasa nggak enak karena udah ngerepotin Anna, makanya dia mutusin buat cabut besoknya. Dia juga ngucapin terima kasih banyak ke Anna, soalnya tanpa bantuannya, mereka pasti udah jadi santapan zombie. Besoknya, Anna mikir kalau Chris dan Olivia udah cabut. Tapi ternyata mereka belum berangkat gara-gara hujan deras. Anna kemudian nyuruh mereka masuk mobil aja dulu biar nggak basah kuyup. Di dalam mobil,
Chris kepo nanya gimana Anna bisa survive di hutan sendirian. Anna pun kemudian nyeritain tentang dia dan suaminya yang mengungsi dari kota pas wabah zombie mulai nyebar. Katanya, suaminya dulu sering berburu di hutan ini, makanya pas wabah zombie melanda, Jason langsung bawa Anna dan anaknya ke hutan karena dia tahu hutan ini aman banget. Sambil nunggu hujan berhenti, mereka ngobrol-ngobrol nostalgia. Chris cerita gimana dia kehilangan pacarnya, yang gak lain adalah ibunya Olivia yang bernama Suzy. Dulu, pas wabah zombie baru mulai, dia dan Suzy sempat karantina mandiri di rumah. Tapi, pas dengar kabar kalau pemerintah udah nemuin vaksin, mereka langsung cus ke tempat pemerintah itu. Tapi ternyata, zonk. Orang-orang pemerintah malah pada duduk manis, nggak ngapa-ngapain, cuma nyelamatin diri sendiri dari zombie. Nggak lama kemudian, Suzy kena gigit kutu yang nyebarin virus zombie. Chris nggak tega ngelihat Suzy berubah jadi zombie, sehingga ia pun terpaksa bunuh Suzy pakai tangannya sendiri. Dia dan Olivia kemudian pergi ke utara, sampai akhirnya ketemu sama Anna. Anna kemudian nyuruh mereka tinggal dulu di tempatnya, soalnya cuaca lagi nggak bersahabat buat jalan jauh. Besoknya, Chris dan Olivia akhirnya bisa nyantai sebentar. Selama ini kan mereka nggak pernah bisa nyantai. Pas lagi mancing, Chris mulai cerita tentang masa lalunya waktu mancing bareng teman-temannya. Tapi Anna malah kayak terganggu dan nyuruh Chris diem. Malamnya, Chris nanya kenapa tadi pagi Anna nyuruh dia diem. Anna bilang, kalau mereka nggak seharusnya nyantai-nyantai gitu, sementara di luar banyak zombie berkeliaran. Anna cerita, dia dulunya perawat dan udah tahu tentang wabah zombie jauh sebelum dunia jadi kacau. Sayangnya, mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak tahu cara ngestop virus itu. Anna selalu ketakutan, bahkan dia masih trauma berat gara-gara kehilangan keluarganya. Pas Anna tahu Jason udah meninggal digigit zombie, dia berusaha tetap tegar demi bayinya, yaitu Hailey. Tapi, beberapa hari kemudian, makanan mereka habis. Anna kemudian nekat nyari makanan ke rumah-rumah di sekitar. Pelan-pelan, dia masuk ke salah satu rumah dan nemuin penghuninya yang udah jadi zombie. Anna pun langsung bunuh zombie itu, terus ngambil semua makanan yang ada. Tapi dia nggak sadar kalau darah dari zombie tadi ada yang nempel di bajunya. Pas Anna balik ke tempat persembunyian, dia pun langsung gendong Hailey dan nggak sengaja bikin darahnya masuk ke mulut bayinya itu. Beberapa hari kemudian, di tubuh Hailey mulai nunjukin gejala bintik-bintik kayak zombie. Anna bingung banget, nggak tahu harus gimana. Dia cuma bisa ngerawat Hailey sambil berharap pemerintah cepat nemuin vaksinnya. Balik lagi ke masa sekarang, pas pagi-pagi, Olivia nanya ke Chris kapan mereka bakal cabut. Tapi kayaknya Chris nggak tega ninggalin Anna sendirian. Jadinya, dia tunda dulu kepergian mereka. Olivia kayaknya mulai cemburu sama Anna, soalnya Chris lebih perhatian ke Anna daripada ke dia. Nggak cuma itu, Olivia kayaknya juga naksir sama Chris, calon bapak tirinya sendiri itu. Anna sendiri nggak masalah buat bagi-bagi makanan sama Chris dan Olivia. Malah, dia ngerasa lebih tenang ada mereka berdua, daripada sendirian di tengah hutan. Suatu hari, Anna sekali lagi nanya kapan Chris mau lanjutin perjalanan. Tapi Chris malah ngajakin Anna buat ikut. Katanya lebih aman jalan bareng mereka daripada Anna sendirian di hutan. Tapi, Anna masih parno sama zombie. Jadi dia nolak ajakan Chris buat pergi bareng. Seperti biasa, hari itu Anna dan yang lain lagi nyari makanan sambil nyusurin sungai. Chris kemudian iseng nantangin Anna dan Olivia. Dia bilang, mereka harus ngasih hadiah kalau dia bisa ngelempar batu tepat kena pohon. Anna langsung terima tantangan, bilang bakal bikinin makan malam spesial kalau Chris berhasil. Olivia nggak mau kalah, dia janji bakal ngajak semua orang berenang di danau, meskipun sebenarnya dia nggak suka berenang. Mereka bertiga asik main-main bareng, sampai lupa sejenak sama kenyataan pahit kalau dunia ini udah hancur gara-gara zombie. Nggak lama kemudian, Chris berhasil menyelesaikan tantangannya, jadi dia pun dapat hadiah dari Olivia dan Anna. Pas lagi berenang, Chris dan Anna mulai canda-candaan, bikin mereka terlihat makin deket. Bahkan pas makan malam, mereka makin lengket, bikin Olivia cemburu banget. Besoknya, Olivia marah dan sekali lagi nanya ke Chris, kenapa mereka nggak buru-buru pergi. Dia juga nanya apa Chris suka sama Anna. Chris kemudian jawab, kalau dia cuma kagum sama kegigihan Anna dan ngerasa utang budi karena udah diselamatin. Olivia sadar Anna lebih jago survive daripada dia, tapi tetap aja nggak terima kalau Chris mulai naksir Anna. Olivia pun kemudian mikir gimana caranya biar Chris bisa naksir sama dia. Di dekat api unggun, Olivia dandan biar terlihat makin cantik, terus nungguin Chris di dalam tenda. Dia pengen banget bikin Chris kepincut sama dia. Tapi pas Chris dan Anna datang, Chris malah masuk ke mobil sambil bilang ke Anna kalau dia suka banget sama Anna. Olivia yang melihat itu pun langsung patah hati, karena Chris lebih milih Anna daripada dia.
Diam-diam, Olivia ngambil sisa makanan, terus pergi ke tempat lain, sambil nunggu Chris dan Anna tidur. Nahasnya, pas dia mau balik, Olivia malah ketemu zombie yang sedang keluyuran. Dia langsung lari dikejar zombie. Sementara itu, Chris dan Anna nyariin Olivia, terus mereka dengar suara teriakan. Chris langsung nyari sumber suaranya, dan nemuin Olivia lagi berantem sama zombie. Untungnya, Chris dan Anna datang buat nyelamatin dia, dan mereka bertiga langsung hajar zombie itu rame-rame. Abis itu, mereka langsung balik ke tempat persembunyian, takut ngundang zombie lain yang mungkin masih ada di sekitar situ. Chris sekali lagi ngajakin Anna buat ikut mereka, soalnya tempat itu udah nggak aman lagi. Tapi, Anna masih aja ngeyel dan nggak mau pergi. Chris jadi kesel banget dan mereka pun berantem. Kayaknya Anna masih belum siap ninggalin hutan, meskipun dia sebenarnya juga suka sama Chris. Dia takut kalau kejadian kayak kehilangan suami dan anaknya bakal terulang lagi. Sebelum Chris dan Olivia pergi, Anna bilang mau nyari makanan dulu dan minta Chris nemenin biar bisa bawa banyak makanan. Olivia juga pengen ikut, jadi Anna bantuin ngelumpurin badan Olivia, biar zombie nggak bisa nyium bau mereka. Setelah siap, Chris langsung mengoleskan darah hewan ke badannya, dia bakal jadi umpan buat mancing perhatian zombie. Pas udah aman, Anna dan Olivia langsung masuk ke rumah buat ngambil makanan. Tapi, tiba-tiba Olivia malah mukul Anna dan ngiket dia di lemari. Olivia kemudian teriak-teriak manggil zombie dan ninggalin Anna sendirian sambil bawa semua makanannya. Zombie-zombie pun mulai datang, Anna berusaha ngelepasin ikatannya, terus nyiram badannya pakai bensin, dan ngumpet di dalam kotak, berharap zombie nggak bakal nemuin dia. Sementara itu, Chris ngeliat Olivia balik sendirian, dan dia langsung nanya Anna ada di mana. Tapi mereka nggak sadar kalau para zombie udah ngikutin Olivia dari belakang. Chris nggak punya pilihan lain selain nyoba ngelawan zombie-zombie itu. Anna yang sekarang udah aman, dia pun langsung ambil senjatanya, terus lari ke tempat Chris buat bantuin ngelawan zombie. Beberapa saat kemudian, mereka pun berhasil ngalahin semua zombie, tapi sayangnya, Chris nggak selamat dari serangan mereka. Olivia sendiri berhasil selamat karena ngumpet di mobil. Kejadian ini akhirnya bikin Anna inget sekali lagi sama masa lalunya yang kelam waktu kehilangan keluarganya. Anna sedih banget, sampai-sampai dia mempertanyakan, kenapa cuma dia yang selalu selamat dari wabah zombie ini? Dan sejak saat itu, Anna sadar kalau dia nggak bisa biarin zombie terus-terusan ngambil orang yang dia sayangi. Sehingga dia pun mutusin kalau dia bakal bantai semua zombie di seluruh dunia dan menyebut dirinya sebagai zombie slayer. Film ini dimulai di sebuah rumah sakit pas perawat bernama Anna nyoba ngelaporin tentang pasien yang punya bekas luka gigitan dan nyoba ngamuk sampai nyakitin diri sendiri. Habis beresin laporannya dan karena jam kerjanya juga udah habis, Anna pun mutusin buat cepet-cepet pulang ke rumah biar bisa lebih banyak nikmatin waktu santai bareng suaminya, yaitu Louis. Keesokan harinya, pas mereka masih molor, tiba-tiba muncul seorang bocil dengan luka di wajah dan dia langsung gigit leher Louis sampai terluka parah. Ngeliat itu, Anna nyoba telepon ambulans. Tapi Louis tiba-tiba bangun dan nyoba nyerang Anna, bikin dia ketakutan banget sampai harus kabur lewat jendela. Setelah berhasil kabur, Anna juga nyadar kalau di luar sana keadaannya udah kacau banget. Karena dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Anna akhirnya mutusin buat cepet-cepet cabut dari sana pakai mobilnya. Kayaknya kekacauan itu nggak cuma terjadi di komplek perumahannya Anna aja, tapi udah nyebar hampir ke seluruh kota. Tapi, sampai sekarang, nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah jalan, Anna sempat dihadang sama beberapa orang, termasuk seorang cowok yang nyoba rebut mobilnya, sampai bikin Anna nggak sengaja nabrakin mobilnya. Pas Anna sadar dari pingsan, dia ketemu sama polisi yang namanya Kenneth. Karena Anna nggak tahu harus pergi kemana, dia akhirnya mutusin buat ngikutin Kenneth yang lagi nyari bantuan. Setelah jalan cukup jauh, mereka ketemu sama beberapa orang, yaitu Michael, Andre, dan istrinya Andre yang namanya Luda. Kenneth bilang kalau mereka nggak boleh pergi ke kota karena semua orang di sana udah berubah jadi zombie. Kenneth terus ngajak mereka semua buat sembunyi di dalam mall di dekat situ sambil nunggu bantuan datang buat nyelamatin mereka semua. Pas mereka nyoba ngebobol pintu mall, tiba-tiba mereka diserang sama beberapa zombie. Untungnya mereka berhasil masuk ke dalam mall tepat waktu. Dengan hati-hati, mereka berusaha ngecek keadaan sambil cari tahu apakah di dalam sana ada zombie. Setelah keliling cukup lama, mereka nggak ngelihat ada ancaman dari zombie, jadi mereka mutusin buat jadiin mall itu sebagai benteng pertahanan. Michael dan Andre bilang kalau mereka bakal keliling sekali lagi. Tapi karena Kenneth nggak mau pergi dari sana, Michael akhirnya minta Kenneth buat jaga para cewek aja. Terus pas Andre lagi ngecek pintu,
dia nyadar kalau semua pintu mall itu terbuat dari kaca tebal yang nggak bisa ditembus sama zombie begitu aja. Sementara itu, pas Michael lagi ngecek salah satu ruangan, tiba-tiba dia diserang sama zombie. Untungnya, dia berhasil ngalahin zombie itu. Pas Kenneth dengar suara teriakan Michael, tiba-tiba dari arah belakang muncul zombie yang langsung nyerang mereka. Setelah Anna berhasil nembak zombie itu, mereka buru-buru pergi ke lantai atas. Di sana, mereka ketemu sama para security yang nggak ngebolehin mereka masuk. Security itu dipimpin sama cowok yang namanya CJ, dan dia kira Anna dan yang lain udah terinfeksi virus zombie. Tapi, setelah berdebat cukup lama, CJ akhirnya ngebolehin mereka masuk, dengan syarat Anna dan yang lain harus nyerahin senjata mereka. Beberapa saat kemudian, pas mereka lagi nonton TV, mereka nyadar kalau kejadian itu nggak cuma terjadi di kota mereka, tapi udah nyebar ke beberapa negara lain di sekitar situ. Selain itu, tentara yang ada di TV juga bilang kalau cara ngalahin zombie adalah dengan nembak kepalanya. Buat penduduk yang masih selamat, mereka disuruh pergi ke tempat yang namanya Fort Pastor, karena di sana tentara udah bangun markas pertahanan buat berlindung dari serangan zombie. Dengerin hal itu, Michael nyoba ngajak CJ buat ngelakuin sesuatu. Setidaknya, mereka harus bikin tanda SOS di atap mall, biar bisa minta bantuan kalau ada pesawat atau helikopter tentara yang lewat. Pas CJ dan anak buahnya turun ke lantai bawah buat ngecek semua pintu, CJ nyadar kalau zombie yang sebelumnya nyerang Kenneth adalah salah satu anak buahnya, jadi dia langsung bunuh zombie itu. Sementara itu, pas Michael dan yang lain lagi bikin tanda SOS, tiba-tiba beberapa zombie mulai ngedeketin mereka. Ternyata zombie-zombie itu menuju ke salah satu toko senjata, di mana ada seorang cowok bernama Andy yang lagi bertahan hidup sendirian dengan nembakin para zombie. Nggak lama kemudian, mereka sempat lihat ada helikopter yang ngarah ke sana, tapi ternyata helikopter itu nggak niat buat nyelamatin mereka. Helikopter itu pelan-pelan mulai pergi menjauh. Pas hari udah malam, CJ yang nggak suka sama keberadaan Michael dan kelompoknya, akhirnya ngurung mereka di sebuah tempat. Hal itu bikin Michael mikir kalau mereka harus segera ngelakuin sesuatu, karena mereka nggak bisa cuma diem aja sambil nunggu bantuan datang. Meski begitu, Andre nggak mau ngajak istrinya terlibat dalam bahaya. Sementara Kenneth nggak peduli sama apa yang mereka lakuin, karena dia cuma pengen pergi ke Fort Pastor buat ketemu keluarganya yang tinggal di sana. Keesokan harinya, CJ bangun dari tidur. Tiba-tiba, semua siaran TV mati total, padahal sebelumnya CJ sempat nonton berita tentang wabah virus zombie yang mulai nyebar ke seluruh dunia. Di sisi lain, Anna bilang ke salah satu anak buah CJ yang namanya Terry kalau toiletnya rusak. Jadi, Terry ngebukain pintunya biar Anna dan kelompoknya bisa pergi ke toilet yang ada di tempat lain. Pas lagi di toilet, Andre sempat curhat ke Kenneth kalau dulunya dia cowok nakal, tapi sekarang dia pengen banget lihat istrinya bisa lahiran dengan selamat, walaupun dia harus lindungin mereka dari serangan zombie. Sementara itu, pas Terry lagi ngamatin CCTV, dia nyadar ada truk yang lagi menuju ke mall. Jadi, Anna dan yang lain rencana buat nyelamatin orang-orang yang ada di dalam truk itu. Tapi CJ malah nolak, karena dia nggak mau ambil risiko demi orang-orang yang nggak dia kenal. Hal itu bikin mereka mulai berdebat. Pas CJ lengah, Michael akhirnya berhasil rebut senjatanya CJ, terus mereka ngurung CJ dan anak buahnya yang namanya Bart di salah satu ruangan. Gak lama kemudian, Anna dan Luda nyoba ngarahin sopir truk buat parkir di tempat yang udah disiapin, di mana Michael dan Andre udah siap buat bantu ngamanin dari serangan zombie. Michael dan Andre segera ngalahin zombie-zombie yang menuju ke arah mereka, dan akhirnya berhasil nyelamatin orang-orang di dalam truk, termasuk seorang wanita yang udah kegigit zombie. Pas sudah di dalam mall, Norma dan Steve cerita kalau mereka udah keliling dari satu kota ke kota lain, tapi nggak berhasil nemuin tempat yang aman, sampai akhirnya tiba di mall tersebut. Michael dan Kenneth lalu nanya, apakah mereka udah pergi ke Fort Pastor? Dan Norma sama Steve jawab kalau Fort Pastor bukan tempat yang aman lagi, karena mereka baru aja kabur dari sana, yang sekarang udah dipenuhi ratusan zombie. Dengar perkataan Steve, Kenneth berniat buat pergi ke Fort Pastor sendirian. Tapi sayangnya, Michael malah menghentikan Kenneth dengan bilang kalau dia harus bisa relakan keluarganya, karena di mall ini ada orang-orang yang harus mereka lindungi. Pas Kenneth lagi sedih, dia lihat Andy yang coba komunikasi pakai papan tulis. Jadi Kenneth kasih tahu kalau Fort Pastor udah diserang zombie. Sementara itu, pas Anna lagi merawat orang-orang yang terluka, wanita yang udah tergigit itu kelihatannya nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba wanita itu berubah jadi zombie dan langsung nyerang Anna. Untungnya, Anna berhasil ngalahin dia.
Setelah kejadian itu, Anna bilang ke Michael dan yang lain kalau wabah virus zombie ini bisa nyebar lewat gigitan. Dan semakin parah luka yang disebabkan gigitan itu, maka penyebaran virusnya juga jadi semakin cepat. Selain wanita tadi, Frank juga bilang kalau tangannya udah tergigit zombie. Hal itu bikin Michael berencana buat segera membereskan mereka karena dia nggak mau semua orang di mall ini berubah jadi zombie. Tapi karena putri Frank, Nicole, nggak mau kehilangan ayahnya, Michael pun mutusin buat kasih sedikit waktu supaya Nicole bisa pamitan sama ayahnya dulu. Setelah Nicole pergi, Kenneth langsung nembak Frank tepat sebelum dia berubah jadi zombie. Selama berhari-hari kemudian, mereka menghabiskan waktu dengan cara menghibur diri sendiri. Kenneth dan Andy sering main catur bareng sambil pakai teropong buat komunikasi. Kebersamaan itu perlahan bikin mereka mulai menerima satu sama lain kayak keluarga sendiri. Bahkan, mereka juga sering bikin acara makan malam bareng. Suatu hari, pas listrik tiba-tiba padam, Michael ngajak CJ, Bart, dan Kenneth buat cek generatornya. Di tengah perjalanan, mereka nemuin seekor anjing yang berhasil selamat dari wabah zombie. Tapi tanpa mereka sadari, dari belakang tiba-tiba muncul beberapa zombie yang langsung nyerang Bart. Mereka berusaha lawan para zombie itu biar nggak masuk ke dalam mall, dan akhirnya mereka berhasil menghentikan para zombie itu dengan cara membakarnya. Di sisi lain, ternyata Luda sebelumnya sempat tergigit oleh zombie, tapi Andre berusaha menyembunyikan hal itu dari Michael dan yang lain, karena dia nggak mau mereka menghabisi Luda sebelum dia melahirkan. Meski begitu, Luda tampaknya nggak bisa bertahan lebih lama lagi dan akhirnya berubah jadi zombie. Sehingga Andre terpaksa menahannya agar Luda nggak membuat keributan. Lalu, saat Norma hendak mengecek keadaan Andre dan Luda, dia akhirnya tahu kalau Luda sudah berubah jadi zombie dan langsung menembaknya. Andre secara refleks juga ikut menembak Norma hingga mereka berdua akhirnya tewas. Ternyata, bayi yang dilahirkan oleh Luda juga sudah berubah jadi zombie. Sehingga Anna nggak punya pilihan lain selain membunuh bayi zombie tersebut. Setelah kejadian itu, mereka semua tampaknya nggak mau bertahan di sini lebih lama lagi. Michael menyarankan agar mereka pergi dari sana dengan menggunakan beberapa mobil yang sempat dia lihat waktu melawan para zombie di basement. Dengar itu, Steve bilang kalau mereka bisa pergi ke dermaga karena dia punya kapal pribadi cukup besar yang bisa mereka pakai buat menyelamatkan diri ke sebuah pulau kecil yang dekat situ. Namun, mereka sadar nggak bisa melewati para zombie cuma dengan mobil biasa. Jadi mereka berniat buat upgrade mobil itu jadi kendaraan perang yang bisa nerobos gerombolan zombie. Dengan pakai peralatan yang ada di dalam mall, mereka akhirnya berhasil mengubah kedua mobil itu jadi kendaraan perang yang penuh dengan lapisan pertahanan, serta beberapa senjata buat lindungi diri dari serangan zombie. Sebelum pergi, Kenneth coba bilang ke Andy kalau mereka bakal pergi dari sana dalam 5 hari lagi. Tapi ternyata Andy udah kehabisan persediaan makanan, jadi Kenneth berencana kirim makanan ke Andy. Dengar itu, beberapa orang mulai debat karena mereka nggak bisa melewati para zombie cuman buat kirim makanan. Pas Kenneth lihat anjing peliharaan Nicole, dia pun mutusin buat coba kirim makanan pakai anjing itu. Meski Nicole awalnya sempat menolak, dia akhirnya terpaksa nurut sama perkataan Kenneth. Karena ternyata para zombie nggak tertarik sama si anjing sama sekali, dan rencana mereka berjalan dengan sempurna. Nahasnya, pas Andy masukin anjing tersebut, tiba-tiba beberapa zombie juga ikut masuk ke dalam sana. Mereka pun berusaha menghubungi Andy pakai walkie-talkie yang juga dibawa oleh anjing itu. Andy kemudian bilang kalau dia sempat tergigit oleh salah satu zombie, tapi tampaknya dia belum tahu kalau wabah virus zombie bisa menular lewat gigitan. Pas mereka lagi komunikasi sama Andy, tiba-tiba Nicole nekat bawa truk menuju tempat Andy, karena dia nggak bisa ninggalin anjingnya di sana. Hal itu bikin para zombie mulai berkumpul di tempat Andy. Melihat hal itu, Michael dan beberapa orang lainnya berencana pergi menyelamatkan Nicole. Tapi karena Steve nggak mau ikut, Michael pun mempercayakan Steve untuk selalu jaga pintunya sampai mereka kembali dari tempat Andy. Dengan berjalan lewat gorong-gorong, mereka akhirnya tiba di depan toko Andy dan langsung menembaki para zombie yang mencoba menyerang mereka, sampai akhirnya berhasil masuk ke dalam toko tersebut. Setelah berhasil menemukan Andy, Kenneth nggak punya pilihan lain selain menembak Andy yang sudah berubah jadi zombie. Akhirnya, mereka menemukan Nicole beserta anjingnya. Untuk bisa kabur dari serangan zombie, CJ punya ide buat meledakkan gas menggunakan sniper yang dia ambil dari toko Andy. Setelah gas itu meledak, mereka segera kabur dari sana. Tapi sayangnya, Tucker jatuh dan kakinya terluka, sehingga dia langsung disantap oleh para zombie. Nggak lama setelah mereka sampai di depan pintu, ternyata Steve udah nggak ada di sana. Dia bahkan ngunci pintunya
bikin mereka semua kejebak di antara para zombie. Tapi untungnya, Anna berhasil buka pintunya tepat waktu. Ngelihat para zombie mulai masuk ke mall, mereka buru-buru nyelamatin diri dengan masuk ke lift. Pas nyampe di basement, mereka langsung naik ke mobil perang masing-masing biar bisa cepet-cepet cabut dari mall itu. Di sana, Michael dan kelompoknya berusaha lawan ratusan zombie yang nyoba ngepung mobil mereka pakai berbagai macam senjata. Bahkan CJ juga pakai tabung gas dan diledakin sampai dia berhasil buka jalan buat mereka semua. Di tengah jalan, Kenneth sempat lihat ada zombie yang nyangkut di mobil mereka. Pas dia berusaha ngindarin mobil lain, Kenneth malah bikin mobil mereka kebalik sampai Glenn nggak sengaja nyakitin Monica dan dirinya sendiri pakai gergaji mesin. Sementara itu, Steve juga diserang zombie yang lompat ke arahnya. Kenneth dan Terry yang selamat dari kejadian itu langsung masuk ke mobil, dan karena zombie-zombie mulai berdatangan, Michael langsung gas ke dermaga yang tadi dibilang Steve. Pas sampai di dermaga, CJ nyuruh Kenneth dan yang lain buat cepet naik ke kapal, sementara dia nahanin zombie-zombies yang mulai datang. Tapi sayangnya, CJ malah kegigit, sampai akhirnya dia harus meledakin dirinya sendiri. Pas Kenneth dan yang lain udah naik ke kapal, Michael nyuruh mereka buat cepet-cepet cabut dari sana. Michael nggak ikut sama mereka karena dia udah kegigit zombie. Michael terus minta maaf ke Anna, dan itu bikin Anna sedih banget, karena sebenarnya Anna punya perasaan ke Michael. Beberapa saat kemudian, meskipun Anna udah kehilangan 2 orang yang paling dia sayang, dia berusaha buat tetap tegar dan mulai hidup baru bareng 3 orang lainnya, yaitu Kenneth, Terry, dan Nicole. Tapi pas mereka sampai di pulau yang dimaksud, ternyata semua penduduk di sana udah berubah jadi zombie. Beberapa bulan lalu, pada pagi hari seperti biasa, seorang nelayan sederhana bernama Gisigu sedang ngurusin ikan tangkapannya. Lagi enak-enak ngebuang isi perut ikan, tiba-tiba dia kaget banget ngelihat ikan yang udah dipotong-potong itu hidup lagi dan mulai gerak-gerak. Gak cuman itu, semua ikan lain yang udah dibersihin juga mulai loncat-loncat gak karuan. Gisigu yang udah jadi nelayan selama lebih dari 60 tahun gak pernah ngelihat kejadian kayak gini. Merasa ada yang gak beres, dia langsung nelpon anaknya, yaitu Trailer, seorang sheriff di daerah situ. Begitu Trailer sampai pakai mobil patrolinya, Gisigu langsung nunjukin bangkai ikan yang masih gerak-gerak aneh itu. Walaupun udah lama jadi sheriff, Trailer tetap aja merinding ngelihatnya. Habis mikir-mikir sebentar, dia kemudian mutusin buat ngambil tindakan, yaitu ngebakar semua hal-hal yang dirasa berbahaya. Pas mau mulai, bagasi mobil patrolinya Trailer goyang-goyang sendiri. Trailer langsung parno, karena di bagasi ada bangkai anjing yang katanya mati keracunan. Berbekal pengalaman sebagai sheriff, Trailer tahu dia harus cepat bertindak. Dia nembakin semua pelurunya ke bagasi, terus bareng bokapnya, ngebakar bangkai anjing itu biar bener-bener musnah. Tapi kejadian aneh itu baru permulaan doang. Trailer dapat telepon dari kantor, disuruh balik karena 2 anaknya yang tukang bikin onar sekarang masuk penjara lagi. Hal itu bikin reputasi Trailer sebagai sheriff jadi jelek. Kesel banget, Trailer langsung menuju ke sel tahanan, siap-siap ngomelin anak-anaknya, tapi yang dia temuin malah lebih ngeri lagi. Salah satu tahanan sedang guling-guling di lantai, kesakitan sambil muntah darah, kayak udah mau mati gitu. Ngelihat orang itu makin parah, Trailer langsung buka pintu sel buat ngecek keadaan. Tapi pas mereka deketin, tiba-tiba orang itu ngamuk dan nyerang petugas. Trailer langsung bantuin anak buahnya, tapi anaknya yang pertama, yaitu Joseph, kemudian kena gigit orang itu. Butuh beberapa petugas buat menghentikan orang itu, terus ngurung dia di sel terpisah. Dan walaupun udah babak belur, ternyata orang itu masih berusaha ngelawan kayak orang kesurupan. Gak lama kemudian, istri Trailer, yaitu Josh, langsung bawa Joseph ke rumah sakit tempat dia bekerja. Abis kena gigit seperti itu, pertolongan pertamanya adalah suntik tetanus. Tapi baru juga beres ngurusin Joseph, rumah sakit jadi heboh gara-gara banyak orang yang kena gigit juga, bikin beberapa staf medis lari ketakutan. Mereka nggak sadar kalau virus zombie udah mulai nyebar di kota kecil itu. Nggak tahu kalau keadaan udah kacau balau, Trailer lanjut ngurusin kasus rumah tangga biasa, nggak nyadar kalau si ibu rumah tangga itu udah jadi zombie. Begitu lihat Trailer, emak-emak itu langsung nyerang dan ngegigit lengannya. Kesakitan, Trailer berhasil ngedorong zombie itu dan kabur. Dia lari balik ke mobil patrolinya buat ngambil kotak P3K buat ngobatin lukanya yang berdarah. Tapi nggak lama kemudian, zombie emak-emak itu nyusul, ngedorong suaminya yang masih bingung. Trailer sekarang baru sadar sama bahayanya, dia pun langsung ngehabisin emak-emak zombie itu. Pas lagi nyetir nganterin orang yang luka-luka ke rumah sakit, Trailer dapat panggilan radio dari kantor,
bilang kalau ada kekerasan di mana-mana di seluruh kota. Josh juga ninggalin pesan darurat, ngasih tahu kalau ada virus zombie yang lagi nyebar di kota kecil mereka itu. Pas lagi nyetir ke tempat janjian, trailer ngelihat ambulans berhenti di jembatan. Ternyata itu istrinya. Kelihatannya Josh abis ngalamin hal yang serem banget, dia langsung ambil pistol trailer dan terus nembak si sopir yang mau bangkit. Mereka kemudian nemuin Joseph kekunci di dalam ambulans dan ternyata dia lagi diserang zombie. Kalang kabut mau nyelamatin anaknya, trailer nembak pintu ambulans sampai kebuka. Nahasnya, zombie yang ditendang Joseph malah jatuh ke atas trailer. Pas lagi berjuang melawan, seorang bapak-bapak bawa gergaji mesin datang tepat waktu buat nolongin. Ternyata itu adalah Gisigu yang datang bantuin bareng timnya. Ngelihat zombie-zombie pada hidup lagi, mereka sadar kalau satu-satunya cara ngatasinnya adalah dibakar. Cuman beberapa hari, seluruh kota udah dikuasain zombie. Baik trailer maupun anaknya udah kena gigit, biasanya orang yang kena gigit pasti jadi zombie juga. Tapi film ini beda. Si penulis naskah bikin plot twist unik. Konsepnya, garis keturunan terpilih. Singkatnya, selama ada keturunan asli Amerika, yaitu suku Indian, mereka bakal kebal sama virus zombie. Suku lain? Kagak seberuntung itu. Jadinya, sebagian besar penduduk kulit putih atau bule di sekitar situ berubah jadi zombie dalam beberapa bulan. Di bawah pimpinan trailer, mereka bikin tempat pengungsian yang isinya kebanyakan orang asli Amerika. Mereka bangun tembok tinggi yang mengelilingi pemukiman mereka dan banyak pos pemeriksaan di satu-satunya jembatan yang nyambung ke tempat pengungsian itu. Dengan penjaga yang siap siaga dan pengamanan tingkat tinggi, mereka ngejamin keamanan tempat itu. Suatu hari, Joseph balik dari patroli dan bawa beberapa orang selamat, tapi malah jadi masalah. Pas lagi diperiksa, ada seorang bapak yang bawa anaknya yang udah sekarat, nyoba nyembunyiin kondisinya. Anak kedua trailer yaitu Lisol, ngeliat bekas gigitan di leher si cewek, terus langsung nubruk bokapnya. Pas Joseph mau misahin, Lisol justru ngamuk, nuduh Joseph ngebahayain seluruh tempat pengungsian. Lisol terus ngasih pisau ke si bapak dan bilang, kalau mereka mau masuk, maka bapak itu harus ngabisin dulu anaknya yang udah ketularan. Pas suasana makin tegang, trailer datang sama timnya. Setelah ngerti situasinya, dia mutusin buat nampung orang-orang yang belum ketularan. Sementara buat si cewek yang udah ketularan, trailer ngambil keputusan buat ngakhirin penderitaannya dengan cara yang manusiawi. Tapi meskipun mereka udah hati-hati, masih ada satu cewek yang udah ketularan yang lolos masuk tanpa ketahuan karena bekas gigitannya ada di perutnya. Bapak yang kehilangan anaknya tadi kemudian sedih banget, dia mutusin nembak dirinya sendiri di toilet dan terus jadi zombie. Tapi untungnya langsung ditangani sama trailer. Keputusan trailer nerima orang-orang yang selamat itu bikin Lisol gondok. Baginya, ngasih tempat buat orang yang bukan asli Amerika itu bahaya banget. Kalau ada orang kulit putih yang ketularan dan masuk ke tempat pengungsian, bisa jadi ancaman besar buat keselamatan mereka semua. Walaupun orang asli Amerika kebal sama virusnya, zombie-zombie itu tetap aja bisa bunuh mereka kalau nyerang. Lisol mikir kalau ini kesempatan emas buat orang asli Amerika bikin pemukiman yang aman cuman buat mereka sendiri. Pendapat Lisol ini dapat dukungan banyak banget dari anggota suku yang merasa mereka pemilik sah tanah Amerika. Tapi beda sama Lisol yang radikal, trailer lebih moderat. Dia percaya kalau penderitaan orang asli Amerika udah lewat, sekarang waktunya buat bersatu dengan siapapun yang selamat dari bencana ini dan ngehadapin bareng-bareng. Bapak dan anak ini akhirnya pisah jalan dengan gak baik-baik, bikin perpecahan yang nantinya bakal ngancam keselamatan tempat pengungsian mereka. Waktu trailer dan timnya lagi cari-cari persediaan, Lisol yang masih dendam sama orang-orang kulit putih yang selamat itu, mutusin buat enak-enak sama si cewek yang mereka tampung tadi. Nahasnya, tindakan dia malah bikin runyam keadaan. Pas Joseph datang karena dengar keributan, dia ngeliat kalau cewek itu gigit batang Lisol ampe putus. Lisol selamat dari serangan itu, tapi hari-harinya yang bahagia udah berakhir. Dia nyalahin Joseph atas semuanya, berpikir kalau Joseph gak bawa orang-orang itu ke sini, dia gak bakal kena musibah kayak gini. Pas lagi berantem hebat, Lisol kemudian nusuk Joseph. Gak cukup sampai situ, Lisol yang sekarang udah gelap mata kemudian ngurung si cewek tadi dan Joseph di dalam tempat pengungsian. Dia berencana buat ngebunuh semua orang kulit putih yang selamat di dalam situ. Beberapa saat kemudian, Joseph berhasil membebaskan diri dan dia langsung nyari nyokapnya buat ngasih peringatan. Tapi semuanya udah telat. Suara zombie udah kedengeran di mana-mana, pertanda tempat pengungsian mereka udah nggak aman lagi. Pas lagi rusuh-rusuhnya, ada satu orang yang mau pergi, padahal dia udah diperingatin. Dan baru aja dia keluar, langsung terdengar suara jeritan. Di saat yang sama,
Trailer dan timnya akhirnya balik. Ngelihat gerbang nggak dijaga, dia langsung tahu kalau ada yang nggak beres. Dia ngehubungin Josh lewat walkie-talkie, terus ngasih tahu keadaan di dalam udah gawat banget. Meskipun bahaya banget, Trailer tetap mutusin buat nyelamatin keluarganya. Mereka bikin rencana pengalihan, pakai musik dari mobil buat mancing gerombolan zombie yang menggila, biar yang lain bisa menyelinap masuk ke tempat pengungsian. Untungnya mereka datang pas banget, soalnya Joseph dan Josh udah susah payah nahan pintu biar nggak kebuka. Gisigu yang tetap tenang walaupun genting, kemudian motong tangan zombie sampai akhirnya berhasil nutup pintu. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan, yang penting mereka harus kabur dulu. Tapi saking banyaknya yang kudu dievakuasi, prosesnya jadi lambat banget. Pas lagi tertatih-tatih ke arah mobil, gerombolan zombie yang banyak banget kemudian ngedorong pintu sampai jebol. Trailer langsung nembakin, tapi suara tembakannya malah narik lebih banyak zombie. Gisigu yang lagi ngatur evakuasi berteriak nyuruh mobil-mobil pada jalan. Keadaan Trailer makin gawat dari menit ke menit. Buat lindungin istri dan anaknya, dia berdiri paling depan, tapi nggak lama kemudian, dia pun kewalahan melawan gerombolan zombie itu. Karena walaupun kebal sama virusnya, kalau digigit sama segerombolan zombie sebanyak itu, pasti dia bakal mati. Josh dan Joseph yang sedih, kemudian ngikutin Gisigu kabur dari tempat pengungsian itu. Belum juga sempat ngatur napas, tiba-tiba ada orang yang menghubungi Gisigu, bilang kalau ada lebih banyak orang selamat yang nunggu ditolongin di gereja deket situ. Tapi ini semua bagian dari rencana jahatnya Lisol. Lisol sekarang udah gila, dan Gisigu tahu kalau dia harus ngehentiin cucunya itu, meskipun dia harus bunuh darah dagingnya sendiri. Gisigu dan timnya sampai di gereja, ngejutin anak buah Lisol dan langsung menghabisi mereka. Tapi Lisol sendiri nggak kelihatan batang hidungnya. Mereka nggak tahu kalau ini semua rencana licik Lisol. Di mana target aslinya itu adalah istrinya Joseph, yaitu Charlie, yang dia salahin karena bawa orang-orang kulit putih ke komunitas mereka. Pas Lisol ngelepasin zombie-zombie dari bagasi mobil, buat mau ngasih makan Charlie ke mereka, Josh akhirnya nggak tahan lagi dan langsung ambil pistolnya. Lisol udah kelewat batas, nggak bisa diajak ngomong baik-baik lagi. Josh kemudian nembak, dan di saat yang sama zombie-zombie itu juga lepas dan langsung nyerbu ke arah Charlie. Joseph datang pas banget buat ngebunuh zombie-zombinya, tapi sayangnya Charlie udah kena gigit di lehernya. Berhadapan sama Lisol yang udah gila, Joseph yang emosi kemudian langsung nusuk dia. Gisigu yang sedih banget kemudian nembakin beberapa kali ke atas langit. Suara tembakan itu pun mancing gerombolan zombie dan nasib Lisol pun akhirnya tamat. Akhirnya, pas orang-orang yang selamat naik perahu kecil buat kabur ke tanah kelahiran mereka, Gisigu justru milih buat stay di situ. Dengan kematian anaknya, dia ngerasa udah kayak pohon tua. Dia mutusin gak ikut mereka. Abis pamitan dengan orang-orang yang dia sayang, Gisigu ngeluarin pedangnya dan langsung nyerang gerombolan zombie, sampai akhirnya dia dimakan sama zombie-zombie itu. Sementara itu di atas kapal, Charlie kemudian ngelahirin bayi perempuan. Meskipun dia orang kulit putih dan gak kebal sama virusnya, tapi kayaknya anaknya mewarisi ketahanan virus dari Joseph. Dan ini menjadi harapan baru buat mereka. Dan karena Charlie juga udah tergigit zombie, Joseph pun terpaksa mengakhiri penderitaan istrinya itu.